Halo Shalom teman-teman. teman-teman. Ya, sekarang kita lagi kumpul tim pengurus ini ya. Semuanya baik kan ya kabarnya ya? Baik. Sip lah. Ya, tapi kita akan perkenalan dulu sebelum kita lanjutkan ya. Ya, saya Farel sebagai ketua persekutuan remaja ini. Saya Josia, Sekbid 2. Saya Daryl, Sekbid 2 juga. Buat kalian-kalian yang udah suka ngintip-ngintip persekutuan remaja ibadahnya pasti tahu aku Hizky Jovina Sasongko dan aku sebagai wakil ketua persekutuan remaja ini. Aku Fani sebagai humas. Aku Asa dari Sekbid 1. Aku Rahel dari sekretaris. Aku Nia dari bendahara. Aku Karis dari Sekbid 1. Ya. Kita akan memulai persekutuan remaja ini dengan menyanyikan lagu Mari Kawan-kawan Nyanyi Gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Kan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Mengagungkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Ya, sebelum kita melanjutkan persekutuan remaja ini, mari kita berdoa dan dipimpin oleh Rahel, silakan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di sini. Terima kasih juga Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kesehatan hingga saat ini, walaupun dalam keadaan seperti ini, kami masih diberi kesehatan. Sebentar lagi kami akan memulai persekutuan remaja ini. Tolong Tuhan Engkau bimbing, Engkau berkati kami supaya apa yang kami dengarkan bisa kami lakukan, bisa kami laksanakan dengan baik seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Oke. Wah, ini jadi pengurus baru ya? Iya, Iya? iya, Oh, baru oke. ya. Ini doang sih yang baru. Hah? Ini tak yang baru. KPR baru? Oke, mau menyambut adik-adiknya yang baru. Ya, keren. Nah, kalau kalian lihat dekorasi kita nih warnanya merah nih di belakang nih. Kira-kira ingat nggak kenapa kok warnanya merah? Menurut kalian apa? 17-an. 17-an, iya. Tapi kan 17 sudah lewat. Ya kan 17 udah lewat kemarin. Nah, sekarang kok masih merah juga. Kenapa? Belum diganti anak aja belum diganti. Om Adi belum nyopot. Ya, ini kita juga sekarang ini lagi merayakan ulang tahun Sinode GKI. Jadi Sinode GKI itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur semuanya ulang tahun di hari yang sama nih ya. Tanggal berapa ya, Om juga lupa, 23 Agustus kalau saya nggak salah ya.
Nah, berarti sore ini kita mau ngobrolin tentang gereja. Kalian ada pertanyaan tentang gereja? Tentang gereja apa kira-kira? Gak ada? Belum ada? Belum. Nanti. Nah, yuk sebelum kita bersama-sama bahas tentang gereja, kita baca dulu. Hari Minggu ini bacaan firman Tuhannya diambil dari Matius 16 ayat 15 sampai ayat 19. Matius 16 ayat 15 sampai 19. Ya, sebelum membaca kita berdoa dulu yuk, minta pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan, kami mau mendiskusikan, kami mau berbicara tentang firman Tuhan di dalam kitab Matius ini. Tolong Tuhan supaya Tuhan berikan kami pengertian, pemahaman yang baik, yang benar tentang gereja. Berkati setiap kami dalam pertanyaan dan dalam saling diskusi ini, supaya Roh Kudus memimpin kami. Dan berkati supaya kami juga menjadi gereja yang seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, ayo kalian baca satu ayat ya. Nah, dari siapa terserah deh. Siapa yang mau baca siapa dulu terserah ya. Nih, yuk. Mari, silakan. Matius 16 ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepada kamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Nah, jadi kalau dari bacaan kita menurut teman-teman gereja itu apa sih? Oh, ini dulu deh. Yang mendirikan gereja siapa sih? Farel. Yang mendirikan gereja menurut kalian siapa? Manusia. Bener, yakin? Gedung gerejanya. Oh ya, gedung gerejanya manusia. Ya. Tapi gereja itu Yesus. siapa gitu? Tuhan. Dari mana kalian tahu kalau yang bangun gereja itu Tuhan? Soalnya bukan manusia. Iya, kalau bukan Tuhan, kalau Tuhan pasti bukan manusia. Coba ayat 18 coba dilihat. Dan aku pun berkata kepadamu, aku tuh siapa? Tuhan Yesus ya. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi yang mendirikan jemaatnya Tuhan adalah Yesus. Tuhan sendiri, yaitu Yesus itu sendiri. Jadi ada nggak yang itu GKI Gatot Subroto tuh gerejanya Om Adon yang gendut, ada nggak itu? Nggak ada ya. Atau gereja Gatot Subroto itu punyanya Tante Fani yang cadel gitu. Ada nggak kayak itu? Atau gereja itu tuh punyanya si ini atau si itu. Gereja itu punyanya siapa? Tuhan. Nah, gereja itu punyanya Tuhan. Jadi gereja itu bukan punyanya manusia. Gereja juga bukan punyanya majelis jemaat. Ya, bukan. Gereja itu punyanya Tuhan. Ya. Nah, sekarang gereja itu ada untuk ngapain menurut kalian? Kenapa gereja harus ada? Untuk memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Memuliakan nama Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Sip. Ada lagi yang lain? Biar umat manusia masuk surga. Gereja ada supaya umat manusia masuk surga. Oke, keren. Ada lagi yang lain? Membangun relasi, jadi menjadi jembatan antara manusia dengan Tuhan. Gereja.
Gereja ada untuk membangun relasi antara. Jadi ceritanya gereja adalah jembatan antara manusia dengan Allah. Wede. Ntar lagi ada 2 orang masuk teologi kelihatannya ya. Satu yang ini gitu ya. Oke. Untuk apa sih ya gereja itu ada gitu? Kenapa kok gereja itu mesti ada? Gereja itu sebetulnya adalah perpanjangan tangannya Tuhan. Untuk ngapain? Untuk mengerjakan misinya Tuhan. Misinya Tuhan itu apa sih? Apa sih yang Tuhan inginkan supaya misi Tuhan itu terjadi di muka bumi ini? Apa tuh misinya? Bahwa misi Tuhan itu adalah supaya datanglah Mesias. Seperti Tuhan Yesus dulu. Doanya Tuhan Yesus, datanglah Roh Kudus. Ya, 3 orang masuk sekolah ke teologi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu misinya Allah. Bagaimana kerajaan Allah itu hadir, nyata, terjadi di bumi ini. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Tentang gereja. Apa aja yang nyeleneh-nyeleneh juga boleh. Nggak ada. Jadi kadon lagi nih yang tanya. Nah, sekarang apa itu gereja menurut kalian? Umatnya. Ada lagi? Siapa yang ikut katekisasi sama Kak Adon ya? Semua ya? Iya ya. Nah, masih ingat gak waktu itu Kak Adon pernah cerita tentang gereja setan? Angkatan kalian atau bukan ya? Angkatanku. Oh, berarti ini ada 2 angkatan ya? Iya. Oh, oke. Baik, jadi ada angkatan yang belajar gereja setan, ada angkatan yang belajar gereja Tuhan. Yang belajar gereja setan angkatannya coba siapa? Oh, oke. Ini calon-calon penghuninya. Oh enggak ya. Oke. Waktu itu kita belajar gereja setan. Kesimpulannya ada. Kesimpulannya apa kira-kira? Ada nggak yang namanya gereja setan? Ada. Apa itu? Hah? Kenapa nggak ada, Van? Iya nggak apa-apa pakai biar kedengeran. Gereja yang membuat Tuhan. Terus? Kenapa kok nggak ada gereja setan? Gereja setan nggak mungkin dibuat Tuhan. Karena gereja setan nggak mungkin dibuat Tuhan. Kamu pakai mic lah. Kenapa kok nggak ada gereja setan? Karena kan tadi kan gereja itu dibuat oleh Tuhan. Jadi Tuhan harusnya nggak mungkin membuat gereja setan. Jadi gereja setan itu mungkin maksudnya orang-orang tuh hanya perkumpulan-perkumpulan yang percaya yang mengabdi pada setan. Jadi karena perkumpulan, makanya kalau perkumpulan-perkumpulan gitu kan mungkin banyak orang awam yang bilangnya oh ini gereja, padahal gereja itu sebetulnya sejatinya dibuat oleh Tuhan. Teologi guys, teologi guys. Jadi dosen ya. Tahu-tahu bukan cuma calon mahasiswa tapi langsung dosen teologi ya. Oke, coba kita lihat di ayat yang kakak baca ayat 15 sampai 17 ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid ini, "Katamu siapakah aku ini?" Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Nah, karena pemahaman imannya Petrus ini yang bukan datang dari Petrus, maka Tuhan mendirikan gereja. Jadi gereja adalah perkumpulan orang-orang yang percaya bahwa Tuhan adalah Mesias. Yes, apa?
Tuhan adalah Mesias. Yesus adalah Mesias. Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, masuk dia sekolah teologi ya, mantap. Jadi kalau pengakuan imannya beda nih, misalnya, yuk kita kumpul bikin gereja, yuk. Tapi kita nggak percaya sama Yesus, bisa nggak disebut gereja? Nggak bisa. Gereja itu adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu ada. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Begitu. Ya kan? Iya. Ya enggak, Pak? Iya, betul. Begitu ya, Van. Jadi gereja adalah persekutuan persekutuan umat atau persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu. Teman-teman, setelah mendengar firman dari Om Adon tadi, mari kita menyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami. Nah, sekarang ada pertanyaan nggak tentang gereja? Aku mau tanya dong. Tadi kan katanya gereja itu adalah perkumpulan orang-orang yang percaya bahwa Tuhan adalah Mesias. Nah, tapi di Yahudi itu kan ada di Israel ya yang orang-orang berdoa terhadap tembok ratapan. Ya, dia kan berarti kan dia berharap masih menanti kedatangan Mesias kan. Berarti dia belum percaya bahwa Tuhan Yesus itu udah hadir ke dunia ini sebagai Mesias. Berarti di sana itu nggak ada gereja dong, karena orang-orang masih berdoa di tembok ratapan. Gimana itu, Om? Ya, sip. Ini pertanyaan bukan pertanyaan settingan ini ya, pertanyaannya pertanyaan beneran langsung ini ya. Oke, saya juga sebetulnya deg-degan minta kalian tanya. Ntar Om, apa ya? Aku nggak bisa jawab begitu ya, bingung juga ya. Tapi menarik nih pertanyaannya Kia ya. Nah, teman-teman, itu sebabnya Yahudi sama Kristen tuh beda banget.
Yahudi sama Kristen itu bukan satu agama yang sama. Sekalipun kitabnya orang Yahudi itu kita pakai di dalam perjanjian lama. Taurat, kitab Taurat itu adalah kakak ibu. Tahu gak kakak ibu? Nah itu jembatan keledai supaya gampang untuk mengingatnya. Taurat itu sama dengan kakak ibu. Apa itu kakak ibu? Kakak ibu di kita. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi kakak sama ibu. Nah, itu kitabnya Taurat ada di Alkitab kita. Tapi bukan berarti dengan demikian Kristen itu sama orang Yahudi, sama Yudaisme. Beda. Betul kata Kia. Teman-teman kita yang Yudaisme, yang penganut Yudaisme atau Yahudi itu, mereka itu tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mesias itu artinya yang diurapi. Diurapi untuk apa? Untuk menyelamatkan. Jadi mereka sampai sekarang masih menunggu Mesias. Iya, sampai sekarang. Berarti kalau di Israel sana nggak ada gereja. Ya ada gereja, tapi bukan gereja untuk orang Yahudi, tapi gereja untuk orang Kristen. Ya, ada gereja untuk orang Kristen, ada. Tapi untuk Yahudi mereka bukan gereja, tapi namanya sinagog. Ya, sinagog. Mereka berdoa di sana, mereka berdoa di tembok ratapan. Ya. Dulu waktu sempat ke sana beruntungnya kakak sampai di sana di tembok ratapan itu persis pada waktu hari Sabat. Jadi bisa melihat semua orang yang ada di situ beribadah di tembok ratapan, yang menangisi tembok ratapan. Kenapa kok Israel hancur sehingga yang tersisa cuma tembok kota yang cuma di sebelah mana ya, selatan apa utara kakak lupa. Mereka menangisi itu. Gitu. Jadi memang nggak ada gereja, maksudnya nggak ada gereja. Orang Yahudi memang tidak punya gereja, punyanya sinagog. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Biasanya nanyanya aneh-aneh, Rel. Sekali-kali takut ya di YouTube jadi orang baik ya kamu ya. Farel ada pertanyaan apa? Ya ada. Yang lain? Nah terus kalau kita misalnya nih, mudah-mudahan enggak nih, pandeminya berlangsung terus nih sampai tahun depan, enggak selesai-selesai misalnya, kita masih ada gereja enggak sih sebetulnya? Masih ya? Kenapa masih? Kan online ya. Jadi sekarang gerejanya gereja kalian ya, gereja online, asik gitu ya. Terus benar bisa tetap ada yang namanya gereja? Bisa. Kenapa begitu kira-kira? Karena kan gereja itu kan adalah umat yang percaya. Apa gereja itu? Percaya kepada Yesus Mesias. Yes. Terus? Udah sih kayak. Ya. Karena gereja itu punyanya Tuhan Yesus, yang bisa meniadakan gereja itu hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Pandemi itu nggak bisa menghilangkan gereja, nggak bisa. Musuh sebesar apa menghilangkan gereja itu nggak bisa. Coba kita lihat yang ayatnya yang ke mana tadi? Ayatnya yang ke-18. Tuhan bilang apa? Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi jangan takut kalau gereja itu habis. Gereja fisik gedung nih sampai nggak ada, habis sama sekali. Tetap gereja itu ada. Dulu waktu abad-abad pertama gereja itu dianiaya oleh pemerintah. Ya pada saat itu pemerintah Romawi. Itu mereka betul-betul persekutuannya itu luar biasa itu. Gak ada gereja pada saat itu. Terus gerejanya di mana? Gerejanya di katakombe.
Katakombe itu apa? Katakombe itu kuburan. Jadi gerejanya di dalam kuburan tapi kuburannya di bawah tanah. Lah emang orang tahu tuh, oh ini lagi ada persekutuan nih di sini. Kalau sekarang kan kalian enak kan ya. Tadi sore dikirim WhatsApp disebar. Hai guys, yuk kita persekutuan KPR. Lihat di YouTube Killing kita gitu ya. Kalau pada saat itu abad pertama gimana caranya orang bisa tahu? Ini kuburan di dalamnya nih lagi ada orang beribadah. Gimana caranya kan kagak bisa kirim WA ya. Dikirim WA gitu nggak bisa. Caranya gimana? Dia kasih gambar ikan kuburannya. Jadi itu kode. Kalau lagi di situ ada ibadah, kasih gambar ikan, terus ada tulisan iktus. Orang kan bingung kan, iktus itu apaan? Nggak taunya iktus itu singkatan. Yesus Kristus Theos Uios Soter. Bahasa Yunani, Yesus Kristus Tuhan dan penyelamatku. Oh ini orang Kristen nih. Dia masuk ke dalam, ternyata di dalam lagi berdoa, lagi ibadah. Lagi di tengah-tengah kan kuburan waktu itu kan bukan kuburan tanam ya, tapi dia masukin di dalam batu-batu begitu tutup kayak gitu. Nah gitu itu, tuh ini lagi persekutuan nih. Jadi coba bayangin kalau kalian persekutuan remaja pada zaman itu, kalian nyariin ikan di tengah-tengah kuburan. Ini ada ikannya. Terus masuk ke dalam kuburan buat beribadah. Wah luar biasa. Teman-teman kita di negeri Cina pada waktu komunis itu masih jaya-jayanya ya, menguasainya. Itu Alkitab, mereka kan gak punya Alkitab. Sekarang Alkitabnya di handphone, dulu Alkitabnya dicetak. Terus gimana caranya mereka bawa Alkitab? Dikresek juga ketahuan. Terus gimana caranya? Dilinting. Sobekin, dilipet-lipet, dilinting, masukin ke sabuk. Gitu, disabuk gitu. Jadi kalau pendetanya ngomong, yuk kita buka Injil Matius pasal 16. Ini Matius. Matius 16 ya, dibuka gitu. Ya, seperti itu. Terus nyanyinya, kita sekarang nyanyinya bermasker. Bukan karena dilarang kan, tapi karena ada pandemi. Mereka dulu nyanyinya nggak pakai masker. Nyanyinya semangat, tapi nggak ada suara. Iya nggak ada suaranya. Karena kalau kedengeran negara pada saat itu, mereka dihabisin. Tapi sampai sekarang masih ada kekristenan. Jadi sejak zaman Tuhan Yesus itu gereja itu udah diberantasin, tapi sampai sekarang gereja tetap ada karena kalau kita masih ingat lagunya Sekolah Minggu apa? Gereja bukanlah gedungnya gitu kan ya. Apa? Gimana? Bukalah pintunya, lihatlah dalamnya. Gereja adalah orangnya. Ya gitu ya, pinter kali ada. Anak-anak Sekolah Minggu ya pinter-pinter sekarang. Gereja adalah orangnya. Dan Tuhan mengatakan bahkan alam maut pun tidak bisa menguasainya. Jadi gereja itu bisa musnah hanya karena Tuhan yang mengizinkan. Tidak bisa dimusnahkan oleh apapun juga. Mungkin gedungnya bakal hancur. Mungkin jemaatnya terserak-serak. Sekarang ini kan jemaatnya terserak-serak nih. Ya ada di YouTube. Ada yang sekarang lagi tiduran di kasur lagi ngeliatin kita ya, sambil tiduran. Ada yang mungkin lagi nongkrong di WC sambil ngeliatin kita, sambil ngeden, lagi ngeliatin kita juga. Ada yang mungkin lagi makan-makan sambil ngeliatin kita juga. Terserak-serak di mana-mana. Tapi ya itulah gereja. Dia tidak bisa dihilangkan oleh apapun juga. Oke, begitu. Ada pertanyaan lagi yang lain? Gak ada? Benar? Yakin? Gak nyesel? Dah cukup? Kamu enggak nanya Jos? Enggak. Oke yuk kalau udah kita berdoa yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, kami belajar pada hari ini tentang gereja. Tuhan tolong kami supaya kami tetap bersekutu sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penyelamat kami.
Berkati kami supaya kami bisa terus menghidupi iman kami ini. Sekalipun mungkin fisik bangunan gereja pada saat ini harus kami tinggalkan karena pandemi ini. Tetapi dimanapun kami berada, biarlah kami tetap meyakini iman percaya kami. Bahwa kami percaya pada Yesus Kristus yang adalah Mesias, sehingga gerejamu Tuhan tetap ada dari dulu sampai sekarang. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di masa pandemi seperti ini, dimanapun mereka berada dan bagaimanapun bentuk persekutuan yang ada, Tuhan terus kuatkan, Tuhan terus mampukan. Kami percaya pada suatu saat nanti kami akan kembali bersama-sama ke dalam rumah Tuhan pada saat ini. Tapi pada saat ini rumah Tuhan tersebar di mana-mana. Seperti garam yang menyebar dimanapun, biarlah kami juga bisa memberi arti bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sudah. Mari saya serahkan pada yang berwajib. Siapa? Ya. Sekarang kita akan memasuki sesi persembahan, tapi sebelum itu kita akan memperkenalkan beberapa anggota persekutuan remaja yang baru kita dari kelas 10, dan ini nama-namanya dan foto-fotonya. Ya. Selamat datang di persekutuan remaja ini, dan sekarang kita akan memasuki persembahan dengan menyanyikan lagu Bawa Persembahanku. Dan doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan telah mengumpulkan kami di sini, dan sekarang kami akan memberikan persembahan ini ya Tuhan, kiranya Engkau pakai dengan baik ya Tuhan, dan doa ini kami lanjutkan. Ya Tuhan, berkati studi dan pekerjaan kami di tengah pandemi ini. Semuanya disulitkan karena tidak dapat keluar rumah. Berkati agar tetap berjalan dengan lancar dan semuanya sesuai dengan rencana-Mu saja ya Tuhan. Doa ini kami lanjutkan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sekarang sedang dilanda COVID-19 dan perekonomian yang menurun. Kiranya Engkau pulihkan, dan juga para menteri agar dapat menjalankan rencana-rencananya dengan baik. Doa ini kami lanjutkan. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas kedua orang tua kami. Kami mohon berkatilah mereka senantiasa. Berilah mereka kesabaran, berilah mereka kesehatan agar tetap mampu menjalankan tugas mereka sebagai pembina keluarga. Doa ini kami lanjutkan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja ini ya Tuhan. Berkatilah GKI yang sedang berulang tahun pada tanggal 23 Agustus nanti ya Tuhan. Berkatilah kami semua supaya kami bisa menjadi berkat dan terang bagi sesama. Doa ini kami lanjutkan. Inilah pokok-pokok doa kami Tuhan, kiranya Engkau berkati agar semuanya dapat berjalan sesuai rencana, dan sekarang kami akan mengakhiri persekutuan remaja ini dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati agar semuanya sesuai dengan rencana-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih teman-teman sudah mengikuti persekutuan remaja ini, dan
Sekarang kita akan menutup persekutuan remaja ini dengan menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sungguh jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, hingga saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, hingga saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih teman-teman. Dah.